Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Jasad Official. Semoga sehat selalu kita semua. Tolong bagikan, komentar, subscribe, dan sukai. Terima kasih. Ibu-ibu sebagai gambaran, itu api neraka kata Nabi yang paling ringan, diletakkan kerikilnya di neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Makanya saya heran kalau ada orang berani tidak sholat. Sedangkan hujan saja kau lari, apalagi kalau kau lihat api neraka. Itulah saya heran kau lihat ada berani korupsi, menyerobot tanahnya orang. Kata Allah, satu jengkal saja, satu tanahnya orang kau serobot, 7 petaka langit nanti kau akan pikul. Itulah saya heran kalau ada orang ngambil barang-barang kantor, mesin ketik, horden, kertas, bensin motor, di mana hilang barang bukti, ditangkap sama polisi, diamankan motor, hilang spionnya, hilang bensinnya, habis semua. Itu mereka nanti saya bayangkan bagaimana gelapnya kehidupannya di akhirat kelak. Api neraka mana bisa kita tahan. Lalu Allah lagi berkata, apalagi dia minta, ya Allah, mereka memohon kepadamu, ya Allah masukkan mereka ke dalam sorga. Kata Allah, apa mereka sudah pernah lihat sorga? Tentu tidak ya Allah. Kau lihat itu hebatnya umatku, hambaku. Kau lihat itu hebatnya hambaku. Mereka saja belum pernah melihat sorga, sudah minta dimasukkan ke dalam sorga. Apalagi kalau dia lihat nanti sorga. Bu, sorga, jangan pernah membayangkan sorga seperti apa yang di dunia. Kalau Allah bercerita bahwa sorga itu airnya susu, jangan bayangkan seperti susu yang ada di dunia. Kenapa Allah sebutkan barang-barang seperti di dunia? Untuk gampang kita mengerti. Lalu Allah berkata, apalagi yang mereka minta? Mereka minta dimasukkan ke dalam sorga. Allah sampaikan, wahai malaikat, kau catat semua yang hadir, tidaklah mereka tinggalkan tempat duduknya setelah aku ampuni dosa-dosanya. Insya Allah kita balik nih, sudah diampuni dosa. Tapi sedulur-sedulur, dosa yang mana diampuni Allah? Dosa kepada Allah. Sementara dosa kepada bupati, dosa kepada bini, dosa kepada jiran tetangga, dosa kepada teman kerja, belum diampuni sebelum minta maaf sama yang bersangkutan. Nah, saya dengar pidatonya Pak Bupati tadi. Rasa-rasanya pidato tadi pidato curhat. Marilah kita bersaudara, jangan saling menyakiti. Bu, ibu, bu, bu. Nabi pernah tanya, atadruna manil muflis? Tahu ndak kamu yang bangkrut di akhirat kelak? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Lalu kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Kenapa putus tali persaudaraan? Satu diantaranya efek pilkada. Beda pilihan. Bu, boleh bu? Beda pilihan biasa, tapi jangan bertengkar. Masih ingat 2019? Masih ingat 2019? Pilpres, siapa yang bertanding? Bapak Prabowo lawan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Bertanding, satu paket. 2024, siapa yang bertanding? Bapak Prabowo lawan siapa? Anies Baswedan. Siapa yang menang? Bapak Prabowo. Siapa menterinya? Apa itu? Iskandar. Siapa? Muhaimin Iskandar. Kalian bertetangga mau ribut. Pilkada biasa. Jangan gara-gara pilkada kita bertengkar saling menyerang. Kata Pak Bupati tadi, curhatnya itu kasihan. Mana bisa membangun kalau kamu sering menyerang? Saudara-saudara sekalian, biar kau rajin puasa Senin Kamis, kau sering bertahajud tiap malam, kau tadarus tiap hari, Tapi kalau tidak ada orang yang senang kamu,
demi Allah kamu orang bangkrut. Ya Allah, ini puasaku. Datang taman kantornya, tunggu dulu, saya difitnah dulu itu pilcaleg. Gara-gara fitnahnya saya kalah. Ambil sholatnya. Ya Allah, ini puasaku. Tunggu dulu, saya pernah tetangga itu, saya difitnah katanya anakku yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku lurus rambutnya. Ambil puasanya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah bertetangga situ, dia serobot tanahku 1,5 meter. Gara-gara tanahku diambil, hilang got saya. Setiap musim hujan banjir rumah saya. Tuh kelakuannya dia. Allah katakan ambil hajinya, habis amalnya, puasanya habis, sholatnya habis, hajinya habis, zakatnya habis. Masih ada yang datang. Saya juga pernah difitnah di medsos. Dia bully saya di medsos. Saya malu, satu kampung menghina saya. Saya tinggalkan kampung halamanku gara-gara kelakuannya. Lalu dia berkata, ya Allah, bagaimana lagi, sudah habis amalku ini. Allah katakan tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya. Ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Maka sedulur-sedulur, pian sabarataan. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Kalau kamu tidak bisa sedekah dengan duit, sedekahlah dengan akhlak baik. Kalau kamu tidak bisa sedekah orang, jangan kau sakiti hatinya. Kalau kau tidak setuju dengan pemimpinmu, bukan dengan mempermalukannya, tapi kau datang baik-baik. Coba lihat kita bernegara, itu diajarkan dalam sholat jamaah. Ada imam, bupati, ada anggota DPR, muballagah. Ketika imam di belakang imam sebelah kanan, ada yang berteriak. Ketika imam kata Allahu Akbar, ada kan di belakang Allahu Akbar? Ada kan ibu? Siapa ini? Namanya muballagah, berasal dari kata muballik. Apa itu muballik? Menyampaikan. Siapa dalam negara? Anggota DPR. Ngomong anggota DPR, bupatimu salah, ngomong tegur. MBG disalahgunakan, ngomong anggota DPR. Jangan kau diam, karena kalau kau diam, anak STM datang ke jalan bawa bambu. Ngomong anggota DPR. Cuma anggota DPR banyak yang tidak tahu ngomong. Kenapa dia anggota DPR? Hanya karena wane piro. Kau semua pelakunya. Orang cerdas, orang baik agamanya, bagus akhlaknya, tidak terpilih. Kenapa? Karena dia mau nyogok. Yang kamu pilih 300.000. Akhirnya apa? Masyarakat susah. Dia joget-joget. Nah, kau rasa lo itu. Maka muballagah ngomong. Tapi ketika imam salah, ada aturannya, ada etikanya. Tidak boleh kau bilang, hei imam salah kau. Tidak bisa. Imam mestinya sujud, dia ruku. Tidak boleh kau bilang, dongo ini. Tidak bisa. Bagaimana caranya tegur? Subhanallah. Puji Allah. Tidak setuju sama kebijakan bupati, bukan dengan menghinanya. Kalau kalian menghina, ada disebut dosa jariah. Bukan cuma amal jariah yang ada dosa jariah. Sekarang setelah saya lihat, saya ini dosen komunikasi, mengajar tentang media komunikasi. Orang sekarang panen dosa di medsos. Perempuan selfie-selfie kasih keluar lebihannya. Joget-joget bikin konten. Apa kau dapat itu? Putar ke kiri, nona. Ke kiri. Apa kau dapat itu? Kiri kanan, kiri kanan. Ada laki-laki jogetnya sudah calabai. Laki-laki sudah hancur-hancur, saya lihat ini. Itulah buka itu Quran surah Yasin. Tangan kita nanti akan dimintai tanggung jawabnya, mata kita akan ditanya, kaki kita akan ditanya, jari-jarimu akan ditanya dengan menggunakan medsosmu. Kau sebarkan konten-konten porno, kau sebarkan fitnah hanya karena beda yang kau pilih, bukan Pak Bupati yang sekarang kau pilih. Lalu kau sebarkan berita-berita bohong. Selama berita itu beredar, selama itu kau panen dosa. Benar sekalipun itu berita, tidak boleh disebarkan kalau itu mengandung kemungkaran, kehancuran. Itulah sebabnya kita dalam Islam ada disebut
Likulli makam makal, wa likulli makal makam. Setiap ucapan ada tempatnya, dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk itu. Maka ibu-ibu, hati-hati ya. Jangan gampang curhat di medsos. Pergi suaminya 2 minggu, di mana di kau? Kesepian banget, pret. Ibu-ibu sekarang banyak cerai gara-gara curhat di medsos. Mereka berdoa tapi berdoanya di medsos. Ya Allah, lindungi suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. Dah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maknanya curhatan Pak Bupati tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Kepada para alim ulama, dakwalah seperti Guru Udin kita tadi. Masya Allah, saya terpesona. Saya bilang beginilah Rasulullah, sehingga gampang orang terpesona dengan Islam. Ada juga penceramah neraka saja terus dicerita. Dari pertama sampai terakhir neraka saja terus. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Hei, kok dibanting, dilipat, ditusuk, Dia bilang, anak muda, ndak usah kopi mesti ya, bikin takut itu Ustaz. Ada juga yang begitu. Itu Islam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, gunakan media sosial kita, jangan memecah belah. Nabi katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Jangan ketawa, saya serius sini. Ayo. Anak muda jalan-jalan tengah malam. Mau pergi rumahnya ceweknya. Tahan tuh kaki. Kaki tahan tuh, otomatis semua tubuh bergerak dan ikut merasakan sakit. Apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh, window pedina. Bugis. Mulut, kaki yang tahan tuh, mulut yang bereaksi. Yang berikutnya apa? Mata mencari. Yang berikutnya mulut meniup. Yang berikutnya tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kau pergi jalan. Begitu kita mestinya di hulu Sungai Selatan. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Ada yang menyerang bupati, masyarakat berkata, jangan kau ganggu pemimpin kami. Kalau kau ganggu kami, masyarakat hulu Sungai Selatan yang kau hadapi. Itu yang namanya Islam. Datang pengusaha sawit, datang pengusaha batu bara, datang pengusaha apa saja mau merusak alam kita, sampaikan ke Pak Bupati, larang mereka popot. Kalau tidak, kami rakyat yang akan menghadapi mereka. Itu yang disebut Islam. Bersatu. Ada yang ganggu polisi, masyarakat datang, jangan kau ganggu polisi, kita bisa tentram di hulu Sungai Selatan ini karena ada polisi yang jaga kita. Ibu-ibu, jangan musuhi polisi. Mana enak hidup ini kalau tidak ada polisi? Kita punya rumah di Serobot, anak diperkosa, kau datang ke polisi, tolong Pak Kapolres bantu kami. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, baru polisi bubar. Ibu-ibu hilang motormu, siapa kau cari? Siapa? Imam. Imam aja hilang motornya. Ayo, siapa kau cari? Polisi. Adek-adek, ada yang curi motormu, siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu hilang suamimu, siapa kau cari? Ya kau cari suamimu lah, masa kau cari polisi. Iya. Begitu juga polisi. Ada yang serobot lahannya orang, ada perusahaan mau serobot rakyat, kamu datang sebagai aparat. Jangan malah tunduk di pengusaha, tunduk sama uang. Jangan begitu. Itu yang namanya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah. Kalau ini yang kita pegang, Pak, maka Islam kuat, bisa menggenggam apa saja. Ini coba lihat ini, ulama menggambarkan, mengibaratkan seperti jari ini. Apa ini? Ulama menggambarkan ini apa? Penguasa. Kalau penguasa Pak Bupati bilang begini, aman. Tapi kalau bilang begini, hancur kau. Ini kedua. Siapa ini? Pengusaha. Kalau pengusaha bilang bangun masjid di sana, jadi. Tapi kalau orang miskin bilang bangun di sana, dia bilang orangnya siapa kok? Pengusaha. Ini apa? Ulama menggambarkan ini aparat penegak hukum. Ulama tidak boleh kanan, tidak boleh ke kiri. Maka dia tempatnya paling tinggi. Penegak hukum. Hukum paling tinggi dan ulama. Tiga, ini jari kelingking. Apa ini jari kelingking? Ini anak muda, generasi muda. Pak Bupati mumpung ulang tahun. Saya tadi bercerita sepanjang jalan. Luar biasa Kalimantan Selatan ini kayanya. Tidak seperti kayanya kami di Sulawesi Selatan. Sini ada batu baranya. Bekerja mana tidak ada batu bara di Sulawesi Selatan. Kita lihat sungai-sungai di Sulawesi, di Kalimantan Selatan ini, ponton satu kali lewat katanya miliaran di atasnya. Maka saya bercita-cita, berharap mudah-mudahan para bupati yang ada di Kalimantan Selatan, dia datangi kepala dinasnya semua, bikin tim pencari bakat, cari anak-anak mulai SD, SMP, SMA yang sampai mahasiswa, cari mereka yang cerdas, kuliahkan sampai ke luar negeri, pulang bangun kampungmu Kalimantan Selatan. Kasihan Kalimantan Selatan, habis alamnya kalau miskinnya rakyatnya. Jangan sampai kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segerintis orang. Boleh pengusaha kaya, boleh, tapi tularkan kekayaanmu kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Cari pengusaha. Besok selesai ulang tahun, Pak Bupati telepon semua pengusaha. Saya ajak kalian beramal. Saya ajak kalian masuk surga sama-sama. Lebih baik saya paksa kau masuk surga daripada kau sukarela masuk neraka. Bagaimana caranya Pak Bupati? Kau cari anak-anak orang pintar. Tidak mungkin tidak ada orang pintar di Kalimantan ini. Tidak mungkin tidak ada anak-anak pintar di hulu sungai selatan ini. Pasti banyak anak pintar. Apakah dia pintar agama? Apakah dia pintar fisika? Apakah dia pintar kimia? Apakah dia pintar media sosial? Sekolahkan mereka sampai di mana? Yang penting bikin surat perjanjian. Pulang bangun kampung. Kalau ini terjadi, maka akan wujud janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Penduduk beriman dan bertakwa, kata Pak Bupati tadi, ayat yang disampaikan. Maka saya akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan saya munculkan dari dalam tanah.